Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari Rekayasa Ulang Sistem A akan mempresentasikan tentang clone type. Di sini ada saya sendiri, yaitu Naufal Didiapala dengan NIM 149. Lalu ada teman saya Audi dengan NIM 152 dan teman saya Rofi Anan dengan NIM 115. Nah, di sini kami memiliki kode dengan sumber dari teman saya yaitu Augie, project dengan nama Scaling Up Nutrition. Nah, di sini ada untuk tampilan untuk kode program aplikasi mobile dan kode program untuk website API-nya. Oke, lanjut ke Clone tipe 1. Sebelum itu saya mau memberitahu kalau di sini kan ada penugasan untuk poin pertama dan poin kedua. Nah, pada poin pertama ini kan kode harus dari sumber manapun, dan lalu untuk untuk poin yang kedua, kodenya ini atau clone ini dari sumber kita sendiri atau kelompok sendiri. Nah, di sini kami menggabungkan antara poin 1 dan 2. Jadi sama-sama sama kodenya untuk poin 1 dan poin kedua. Kembali lagi ke clone tipe 1. Nah, pada clone tipe 1 di sini kan memiliki penjelasan tentang suatu kode atau suatu pemrograman yang dimana pada kode tersebut itu kita hanya menduplikat untuk jenis fungsinya, selain itu tanpa adanya modifikasi pada kode tersebut. Sini kami memiliki contoh untuk clone type-nya. Yang pertama itu ada kelas origin page dan kelas sign. Pada kelas kedua kelas ini kita ngambilnya dari bagian mobile-nya, seperti itu. Jadi di sini memiliki apa ya, istilahnya itu kayak fungsinya itu sama, parameternya sama, terus statementnya juga sama, seperti itu. Lalu bisa dilanjutkan ke clone type tipe 2. Oke, Mas Admin silahkan. Oke, untuk clone type tipe 2 itu yang membedakan dari clone type tipe 1 itu adalah penamaan variabelnya. Untuk clone type tipe 1 kan semuanya sama. Nah, untuk clone type tipe 2 itu nama penamaan fungsi, statement, strukturnya itu sama. Namun yang membedakan itu adalah variabelnya. Jadi untuk kasus yang kita pakai itu bagian coding di websitenya ini ada 2 screenshot ya. Untuk yang atas itu dan bawah itu sama, dari nama fungsinya sampai strukturnya, statementnya itu sama. Yang membedakan itu adalah ini, bagian akhir dari baris code-nya itu yang atas itu pakai variabel children, terus yang bawah itu pakai paritas. Jadi tujuannya sama, terus statementnya sama, strukturnya sama, yang membedakan itu cuma variabelnya tok. Jadi kayak gitu. Untuk yang tipe ketiga dilanjutkan oleh Mas Augie. Monggo, Mas Augie. Oke, baik. Untuk yang konsep tipe ketiga di sini, kalau menurut pengertiannya, nama fungsinya sama, termasuk parameter, cuma statementnya berbeda. Nah, untuk statementnya ini apa? Statementnya ini yang menghasilkan nilai return value di sini ya, return column dan seterusnya. Nah, untuk penggunaannya seperti apa? Ada pada slide berikutnya. Nah, pada konsep ini dapat kita lihat pada gambar pertama, yakni dia memanggil konten profile cuma menggunakan parameter username, sedangkan untuk foto yang gambar berikutnya adalah menggunakan nama lengkap. Nah, di sini dapat kita lihat
parameter nanti kan dibawa ke suatu statement. Nah, dari situ bisa kita lihat bahwa nama fungsinya itu sama, return value-nya juga sama, melainkan statement yang ada di dalam blok code-nya tadi, blok fungsinya itu berbeda. Yang satu menggunakan username, yang satu menggunakan nama lengkap. Oke, berikutnya ada ke clone tab keempat. Jadi kalau pada clone tab keempat di sini, karena kita menggunakan sistem web itu ada yang untuk admin, ada yang untuk API ke mobile, maka kita menggunakan suatu fungsi yang berbeda. Nah, kalau dari clone tab 4 sendiri ini bagaimana? Dari clone tab 4 ini nama fungsinya boleh sama, statementnya itu boleh berbeda, tapi fungsionalitasnya sama. Intinya fungsionalitasnya sama. Sebagai contoh, misal kalau kita pergi dari kota A ke F, untuk yang langkah pertama mungkin bisa ke A dulu, ke B dulu, ke C dulu, ke D dulu, terus ke F. Tujuan akhirnya F. Nah, untuk yang fungsi berikutnya bisa ke A dulu, terus ke D dulu, ke C dulu, ke B dulu, baru ke F. Yang penting tujuan akhirnya seperti apa itu. Nah, pada konsep keempat ini, di sini dapat kita lihat bahwa pada fungsi login ini, dia ngecek pada database, kemudian jika itu sudah tersedia pada database dan sudah diautentikasi, maka meredirect halamannya ke halaman utamanya. Sedangkan jika gagal, dia kembali ke halaman loginnya dengan membawa error. Nah, pada contoh berikutnya, di slide berikutnya, nah di sini login page-nya ini untuk API. Konsepnya juga sama, di awal juga ngecek database, cuma di sini dia tidak meredirect, melainkan dia mengembalikan suatu respon JSON yang kemudian akan dihandle lebih lanjut pada mobilnya. Nah, dari contoh konteks tersebut dapat kita simpulkan dari penjelasan saya di awal tadi bahwa memang fungsinya juga sama, fungsionalitasnya sama, intinya untuk autentikasi, melainkan cara yang digunakan itu beda. Nah, mungkin seperti itu. Saya kembalikan lagi ke Novel. Oke, baik. Terima kasih untuk penjelasan dari Mas Anan dan Mas Augi. Mungkin cukup sampai sini untuk tugas RUS tentang clone type. Mohon maaf jika ada salah kata atau salah ucap dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.